Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga berbahagia dan sehat selalu. Hari ini kita masuk pembelajaran daring mata pelajaran PPKN semester ganjil yang berjudul Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam perspektif Pancasila. Ini materinya ada 3 kali pertemuan, 6 kali 45 menit. Standar kompetensinya adalah menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kompetensi dasarnya pertama, mendeskripsikan makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, mendeskripsikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran, aspek pengetahuannya, mendeskripsikan makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, mendeskripsikan substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. 3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 4. Menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tujuan pembelajaran, aspek keterampilannya, mengkaji nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mempresentasikan hasil kajian nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil yang diharapkan, pertama, peserta didik harus mampu menguraikan pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, mampu mendeskripsikan macam-macam hak asasi manusia. Yang ketiga, menganalisis contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang keempat, menganalisis hambatan dan tantangan dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lihat pengertian daripada hak atau kewajiban. Hak adalah hak yang harus diterima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Kalau HAM apa? HAM adalah hak asasi manusia, hak dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak lahir, yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan tidak bisa diganggu-gugat. Apa sih ciri-ciri HAM? Ciri-ciri HAM yang pertama kita lihat adalah hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kita lihat peta konsep daripada materi 3 KD 3.19. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM. Kita lihat pengertian HAM oleh John Locke, Kuncoro P, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Macam-macam HAM, upaya-upaya yang telah dilakukan, peran serta masyarakat, tantangan dan hambatan yang dialami. Kita lihat HAM tadi pengertiannya sudah Ibu jelaskan, hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia sejak lahir, yang merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diganggu-gugat. Hak asasi manusia itu melekat pada setiap diri manusia. Contohnya hak hidup,
hak merdeka, dan hak memiliki. Nah, kita lihat pendapat daripada John Locke. Apa itu hak asasi manusia menurut John Locke? Yaitu hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Kewajiban apa? Sesuatu yang harus dilaksanakan. Semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang kedua, menurut Kuncoro Purba Pranoto pada tahun 1976, bahwa hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Nomor 3, kalau pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kita lihat macam-macam HAM, pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasi macam-macam hak asasi manusia. Menurut John Locke, Aristoteles, Montesquieu, J.J. Rousseau mengatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang, bebas dari rasa takut, hak kemerdekaan pikiran dan pers. Menurut Brandley, bahwa HAM itu adalah hak mempertahankan diri, self-preservation, hak kemerdekaan, independen, hak persamaan pendapat, equality, hak untuk dihargai, respect, hak bergaul satu dengan yang lain, intercourse. Sedangkan ada lagi perkembangan pemaknaan terhadap HAM itu sendiri. Yang pertama, ada hak asasi pribadi, personal right. 2, hak asasi ekonomi, property rights. 3, ada hak asasi politik, political right. 4, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, right of legal equality. 5, hak asasi sosial dan kebudayaan, social and cultural rights. 6, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan, tata cara, peradilan dan perlindungan, procedural right. Nah, kita lihat sejarah HAM. Sejarah HAM yang pertama kita lihat dimulai di Inggris pada tahun 1215, yaitu keluarnya sebuah dokumen yang bernama Magna Carta. Nah, apa isi daripada Magna Carta? Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin daripada Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara. Yang berikut pada tahun 1629, Petition of Right atau masa pemerintahan Charles I di Inggris. Isinya, pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Tentara tidak dapat diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Kita lihat pada tahun 1679, Habeas Corpus Act atau masa pemerintahan Charles di Inggris yang bunyinya jika diminta hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah ditangkap. Yang berikut, Bill of Rights pada tahun 1689 pada zaman pemerintahan William di Inggris yang berisi membuat undang-undang harus dengan izin parlemen. Pengenaan pajak harus atas izin parlemen. Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja.
Kita lihat pada tahun 1776 di Amerika mengeluarkan sebuah dokumen Declaration of Independence of United States, deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, bahwa semua orang yang diciptakan sama, mereka dikaruniai oleh Tuhan hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan, life, liberty, and pursuit, dan happiness. Yang berikut pada tahun 1789 di Perancis yang berbunyi Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pengakuan hak asasi manusia dan warga negara. Pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette antara lain menyebutkan manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak kebebasan dan hak keamanan dan sebagainya. Selanjutnya kita lihat di PBB pada tahun 1948 keluar sebuah dokumen yang bernama The Universal Declaration of Human Rights yang berisi tentang pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Kita lihat di Indonesia pada tahun 1945, tepatnya 17 Agustus, Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaan setelah 350 tahun dijajah oleh penjajah, mencantumkan perjuangan HAM di pembukaan UUD 45 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu juga di batang tubuh di Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen dicantumkan tentang HAM pada pasal 28A sampai 28J. Demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang HAM, sejarah HAM sampai di negara kita. Tetap memperjuangkan HAM dicantumkan di konstitusi kita yaitu UUD 1945. Semoga bermanfaat, bisa dibaca kembali dan ditonton kembali. Minggu depan kita lanjutkan di pertemuan yang berikut bagaimana contoh-contoh dan apa yang menyebabkan pelanggaran HAM di negara kita. Terima kasih. Selamat pagi.